Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin arsadakumullah. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, diberi kemampuan untuk melaksanakan ketaatan kepadanya, diberi panjang umur yang barokah, bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin. Ikhwani fiddin arsyadakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menempatkan kata-kata atau menggunakan bahasa dalam Al-Quran itu mukjibah, sangat mengagumkan. Sebagai contoh, rahmatullahi qaribun, bukan rahmatullahi qaribatun, yang tentunya mengandung maksud yang berbeda. Menurut pemahaman kita, rahmatullahi itu gandengannya harus qoribatun. Namun apa? Allah menggunakan rahmatullahi qaribun. Pada kesempatan ini, ikhwati rahimakumullah, kami akan mengaturkan penjelasannya, namun didahului penampilan ayat yang di dalamnya terdapat lafal rahmatullahi qaribun, yang wujud ayatnya seperti berikut. Surat Al-A'raf ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Tafsir atau penjelasan ayat. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan perbuatan maksiat setelah keadaannya diperbaiki oleh Allah melalui pengutusan para Rasul alaihimussalam, dan memakmurkannya dengan ketaatan makhluknya hanya kepadanya. Dan berdoalah kalian kepada Allah semata seraya merasa takut akan siksanya dan menunggu datangnya ganjaran darinya. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Maka jadilah kalian orang-orang yang baik. Pengertian rahmat di dunia. Rahmat itu bila di dunia, selain kasih sayang dan kelembutan, bisa berarti hidayah, bimbingan, jaminan, perlindungan, penjagaan dari Allah. Setelah dibimbing, selanjutnya dijamin menjadi hamba Allah yang baik, dilindungi dari penyesatan setan, dijaga akan tidak mengikuti hawa nafsu, dan seterusnya. Pengertian rahmat di akhirat itu surga. Inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidah bainal jinni wal ins wal bahaim wal hawam fabiha yata'atafun wa biha yatarohamun wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmah
yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Salah satu di antaranya diturunkannya kepada kaum jin, manusia, hewan, dan tumbuhan. Dengan rahmat itulah mereka saling berbelas kasih dan menyayangi. Dengannya pula binatang liar mengasihi anaknya. Dan Allah mengakhirkan atau menunda 99 rahmat untuk Dia curahkan kepada hamba-hambanya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan. Surat Al-A'raf ayat 56 yang tafsirnya dan penjelasan rahmatullahi qaribun dan rahmatullahi qaribatun. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menggunakan bahasa itu benar-benar mengagumkan, baik dari sisi tata bahasanya, sastranya, badiknya atau keindahannya. Tentu itu semuanya menambah kekuatan bahasa Al-Quran dibanding bahasa-bahasa yang lain. Untuk selanjutnya kami akan menjelaskan tentang rahmatullahi qaribun dan rahmatullahi qaribatun. Penjelasannya seperti berikut. Pengertian lafal rahmatullahi qarib bukan qaribah. Pertama, kita pahami dalam bahasa Arab pada arti dekat untuk kerabat itu menggunakan kata qaribah, bukan qarib, baik untuk laki-laki atau perempuan. Contoh, Muhammad berkata, saya kerabatnya Fatimah. Ana qoribatun li Fatimah, bukan lafal ana qoribun li Fatimah. Kedua, lafal rahmatullahi qaribun tidak menggunakan lafal qoribatun, itu karena yang dimaksud adalah rahmatullahi wa huwa qarib. Pada hakikatnya yang dekat itu bukan rahmatnya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti seseorang menaruh kasih sayang kepada anak yatim. Orang tadi tidak mungkin jauh jaraknya dengan anak yatim. Seandainya jaraknya jauh, bagaimana mampu melakukan bentuk kasih sayang? Bagaimana bisa mengusap kepala anak yatim di antara bentuk kasih sayang apabila dia jauh? Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi penjelasan lafal rahmatullahi qaribun dan rahmatullahi qaribatun. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rahmat kepada seluruh makhluknya, wabil khusus makhluk yang disebut manusia, dengan rahmat yang tidak terbatas, dan rahmat itu bermacam-macam. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada manusia bukan secara gratis, bukan cuma-cuma, namun ada amal-amal yang telah dilakukan oleh manusia, setelah melakukan akan mendapatkan rahmat dari Allah. Pada kesempatan ini, ikhwati rahimakumullah, kami akan menjelaskan amal-amal yang apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, baik dan benar, akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasannya seperti berikut. Di antara penyebab mendapat rahmat Allah: 1. Taat kepada Allah dan Rasul. Wa ati'ullaha wa rasulah la'alakum turhamun.
dan taatlah kepada Allah dan Rasul agar kamu mendapat rahmat. Ali Imran 132. 2. Melakukan kebaikan dan meningkat. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falau ajru inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya mendapat pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Baqarah 112. 3. Benar-benar bertakwa kepada Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Dan akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa. Al-A'raf 156. 4. Melaksanakan silaturahim. Qallallahu ana rahman wa yar rahim syaqaqtu laha isman minasmi. Man wasolaha wasoltuhu wa man qata'aha batattuhu. Allah berfirman, aku adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim itu pecahan dari namaku. Barang siapa yang mampu menjalinnya, niscaya aku menjalinnya. Dan barang siapa yang memutuskannya, aku juga memutuskannya. Hadis riwayat Abu Dawud. 5. Berusaha mencari ridho Allah. Innal abda la yaltamisu mardhatallah fala yazalu bidzalik wa yaqulullahu li Jibrila inna fulanan abdi yaltamisu ayyurdiyani ala wa inna rahmati alaihi. Jika seorang hamba benar-benar mencari ridho Allah dan senantiasa seperti itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Jibril, fulan hambaku mencari ridhoku, ingat rahmatku bersamanya. Hadis riwayat Ahmad. 6. Menaruh kasih sayang kepada sesama. Irhamu turhamu waghfiru yaghfirillahu lakum. Kasih sayanglah kepada sesama, maka mereka akan memberimu kasih sayang. Mohonkan untuk mereka ampunan, maka Allah akan mengampuni kalian. Hadis riwayat Bukhari. 7. Mampu sabar terhadap ujian. Wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihi salawatum mir rabbihim wa rahmatu wa ulaika humul muhtadun. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Baqarah 157. 8. Menjaga keutuhan jamaah. Wa innal jama'ata rahmah wal furqah azab. Dan sungguh berjamaah itu rahmat, sedang berpecah belah itu azab atau siksa. Hadis riwayat Ahmad. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang amal-amal yang bila dilakukan dengan sungguh-sungguh, benar dan baik akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang mampu dengan diberi kemudahan melaksanakan amal-amal tersebut, sehingga termasuk hamba Allah yang mendapatkan rahmat darinya. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.